Poseidon, Dewa Laut, melangkah maju. Kembalilah ke Dewa Zeus. Sekarang tenagaku tidak mencukupi, dan aku baru saja mulai menaklukkan medan bintang terdekat. Aku khawatir aku tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertempuran ini. Meskipun Dewa Laut Poseidon memiliki hubungan yang baik dengan Zeus, dia selalu menghargai persahabatan. Salah satunya adalah penguasa cahaya dan yang lainnya adalah Zeus. Dia secara alami memilih untuk bertahan dan tidak mau terlibat. Temukan saja alasan untuk membohongi masa lalu. Zeus tidak terkejut dengan hasil ini. Poseidon, Dewa Laut, memiliki hubungan yang baik dengannya. Dan itu bukanlah hubungan yang jelas antara atasan dan bawahan. Jadi dia hanya memberinya langkah mundur. Yah, siapa lagi yang tidak mau? Setelah perhitungan ini, mereka yang bersedia bertarung dengan Zeus adalah Hades, Raja Dunia Bawah, yang bertanggung jawab atas wabah tersebut. Athena, Dewi Kebijaksanaan. Salah satu putri Zeus. Eris, Dewa Perselisihan. Artemis, Dewi Perburuan. Ares, Dewa Perang. Apollo, Dewa Cahaya. Sebanyak 7 dewa utama. Hestia, Dewa Kesehatan. Poseidon, Dewa Laut. Demeter, yang dikendalikan oleh pria gendut. Dan Hebe, yang memiliki kesan baik terhadap Feng Tianxing. Keempatnya tetap netral. Ada juga Venus, Dewa Cinta, yang ditentang dengan tegas. Tetapi situasinya istimewa. Dan Zeus tidak peduli dengan kata-katanya. Di permukaan, 7 dewa utama bergabung. Dan bahkan para dewa tidak bisa lepas dari kematian. Namun, Zeus tidak tahu bahwa di antara 7 orang yang bersedia mengikutinya untuk berperang, Dewa Perang Ares dan Athena adalah agen rahasia Feng Tianxing. Nyatanya, hanya ada 5 dewa utama ditambah 1 Zeus, yang harus dihadapi Feng Tianxing. Lawan. Di sisi lain, di pihak Feng Tianxing, selain dirinya, ada Ares dan Athena, Dewa Perang, dan Demeter, yang dikendalikan oleh pria gendut itu. Menghitung Feng Tianxing, total ada 4 orang. Dengan 4 lawan 5, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu bukan kerugian yang sangat besar. Masalah sebenarnya adalah Zeus sangat sulit untuk ditangani. Kekuatan Zeus terlalu kuat, melebihi mereka sehingga Feng Tianxing harus menghadapi Zeus terlebih dahulu. Dan kemudian dia dapat menentukan rencana selanjutnya. Jika Zeus memiliki kekuatan 1 musuh 5, Feng Tianxing lebih baik menyembunyikannya dengan jujur. Pada langkah selanjutnya, Feng Tianxing secara alami ingin melemahkan kekuatan bawahan Zeus, atau menguji kekuatan Zeus sendiri. Setelah mengetahui bahwa dia hanya bisa mengirim 7 orang, Zeus hanya bisa menghela nafas. Ini benar-benar waktu telah berlalu. Di tahun-tahun awal, dengan kekuatan dan identitas Zeus, belum lagi semua dewa utama harus mematuhi perintahnya. Setidaknya tidak ada yang akan menentangnya ketika dia memberi perintah. Begitulah koneksi yang mereka bangun secara bertahap melemah seiring waktu. Tidak ada koneksi yang kuat seperti pada awalnya, hanya menyisakan beberapa pemikiran hati-hati mereka sendiri. Dalam lingkungan seperti itu, Zeus tidak berdaya. Dia tidak bisa melakukan apapun, dan dia tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Karena dia bukan lagi Zeus yang memegang kendali. Untungnya, dia masih bisa mengendalikan beberapa tangannya sekarang, dan dia tidak sepenuhnya tidak berdaya menghadapi serangan Feng Tianxing. Atau sesuatu yang bodoh seperti bahkan tidak mengambil sikap defensif. Zeus masih dapat menemukan cara untuk mengalahkan Feng Tianxing setelah hari ini, dan kemudian kembali untuk membereskan masalah sepele ini. Dalam pandangan Zeus, tim yang dipimpin oleh 7 dewa utama dengan santai menyerang Feng Tianxing. Sayangnya, sekarang kami telah kehilangan 2 orang di bawah serangan diam-diam penguasa cahaya, yang sangat tidak menguntungkan bagi kami. Tapi kemudian, saatnya bagi kita untuk melawan. Beritahu aku berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk bersiap-siap. Aku akan menekan penguasa cahaya sampai mati untuk selamanya. Ares, Dewa Perang, adalah yang pertama berbicara. Aku mendaftar untuk formasi pertama. Semua bawahanku berada di yurisdiksi Athena, dan mereka sedang beristirahat sesuai dengan formasi. Selama aku kembali untuk memerintah mereka, paling lama hanya butuh 3 hari penyesuaian untuk melancarkan serangan. Zeus mengangguk. Bagus sekali, tapi kamu masih perlu membersihkan staf internal sekali untuk mencegah kesalahan terakhir terjadi lagi. Ares, Dewa Perang, mengangguk cepat. Bawahanku pasti akan mengikuti, dan tidak akan pernah bertanggung jawab lagi. Tidak ada yang salah dengan Ares, Dewa Perang. Poin kuncinya adalah bahwa Zeus tidak terlalu mempercayainya lagi, dan dia masih perlu melakukan banyak hal untuk memulihkan kepercayaan Zeus padanya. Namun, ini sudah lama menjadi rencana dan harapan Feng Tianxing, dan tidak akan ada terlalu banyak masalah. Ikuti saja rencananya. Zeus melihat 6 yang tersisa. Kalau begitu Ares, kamu harus bersiap dulu, dan kami akan membahas sisanya sebelum kami memberitahu kamu. Ares, Dewa Perang, tidak punya pilihan selain pergi dulu. Setelah keheningan singkat, Zeus berbicara kepada penglihatan Athena. Athena, kamu juga kembali dan mengatur tenaga untuk bekerja sama dengan serangan Ares, Dewa Perang. Athena mengangguk dalam diam tanpa menjelaskan apapun.
Setelah memanggil dua pembocor potensial, Zeus meminta Venus yang tetap netral dan menentang pihak yang berperang untuk mundur sebelum berbicara dengan yang lain. Dengan cara ini, semua dewa utama yang diketahui Feng Tianxing dikecualikan, dan hati Zeus masih sedikit damai. Lagi pula, apa yang ingin dia lakukan hanya bisa dicapai dengan kerjasama banyak orang. Dan rencana serangan balik ini tidak boleh dibocorkan dalam bentuk apapun. Saat Zeus mengatur segalanya dengan benar, ini membuat semua dewa utama pergi. Seluruh rencana, dalam kesadaran Zeus, tidak boleh dibocorkan, dan pada kenyataannya memang demikian. Feng Tianxing kehilangan semua cara untuk memata-matai Zeus, dan tentu saja dia tidak dapat mengetahui rencana Zeus sebelumnya. Tetapi dalam hal kerahasiaan ini, itu juga merupakan petunjuk yang tidak jelas bagi Feng Tianxing. Setelah Zeus menyelesaikan semuanya, dia kembali ke kamar tidurnya dan mulai mempersiapkan penaklukan Feng Tianxing. Selama setengah bulan, tidak ada gerakan sama sekali. Ares, Dewa Perang, telah datang ke Medan Bintang Athena untuk mempersiapkan kembali bawahannya. Ini menunggu kiri dan kanan, dan dia tidak sabar menunggu perintah Zeus. Jelas, Dewa Perang Ares merasa telah ditinggalkan oleh Zeus. Masalah ini. Tuan Cahaya, lebih berhati-hati di pihakmu. Aku tidak bisa mendapatkan perintah Zeus. Kurasa dia curiga padaku. Feng Tianxing menanggapi dengan acuh tak acuh. Dan kemudian dia terus mengerjakan pemberontakan terakhir di yurisdiksinya. Feng Tianxing memang sedikit jahat kali ini. Dikatakan bahwa semua patung Apollo, Dewa Cahaya, akan dihancurkan di depan semua orang. Dan begitu semua patung dihancurkan, bahkan para dewa tidak dapat menyelamatkan mereka. Jadi setiap kali Feng Tianxing dapat memikat orang-orang percaya yang sangat saleh ke Apollo, dan proses ini jelas tidak begitu menyenangkan. Sekarang, dengan berakhirnya putaran terakhir pembersihan, area di bawah yurisdiksi benar-benar damai, dan Feng Tianxing juga telah memperoleh informasi yang dia inginkan. Tuan Cahaya, ada gerakan di atas Zeus.